sih jelek sih. Satu, kami akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah proyek 2. Dengan ini, kami membuat sebuah sistem, yaitu dengan nama Sistem Informasi dan Pelayanan Klinik Hewan di Navet Pet Care. Selanjutnya, disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan yaitu ada Faisal Adi Putra, Handika Pramudia Putra, Nadwatul Azizah, dan Rahmat Hidayat. Dari kelas D3 Teknik Informatika 2A. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini yaitu Klinik Hewan di Navet Pet Care merupakan suatu klinik yang khusus diperuntukkan bagi hewan peliharaan di Indramayu. Klinik Hewan di Navet Pet Care milik Dr. Arundina dengan jadwal prakteknya setiap hari mulai dari Senin sampai Minggu. Klinik yang buka mulai pukul 7 sore hingga 10 malam untuk hari Senin dan Jumat, dan 24 jam untuk hari Sabtu dan Minggu. Pada pelaksanaannya, klinik ini masih belum dikenal secara luas dengan pendataan yang masih manual serta info-info mengenai kesehatan dan perawatan yang disampaikan klinik belum secara luas dipublish. Diharapkan dengan adanya aplikasi berbasis web ini, klinik dapat mengelola data hasil pemeriksaan hewan, data pemilik hewan, data penitipan hewan, dan data grooming dengan lebih praktis, tepat, akurat, dan memberikan informasi mengenai keberadaan klinik dengan pelayanan yang disediakan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu untuk pembuatan aplikasi ini kita bermitra kerja, yaitu mitra kerjanya Klinik Hewan di Navet Pet Care. Pemiliknya yaitu Dr. Hewan Arundina. Alamatnya di Graha Sudirman Jalan Samsu nomor 4, Tanah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nomor telepon dengan tertera di paper. Lalu ada visi, yaitu kami akan melakukan terbaik untuk hewan Anda. Selanjutnya ada pembagian tugas dalam tim. Untuk Rahmat yaitu sebagai project manager dan back-end developer serta front-end developer. Untuk Faisal Adi Putra sebagai front-end developer dan profil mitra. Untuk Nadwatul Azizah yaitu sebagai front-end developer, back-end developer, dan dokumentasi. Untuk Handika sebagai back-end developer, front-end developer, UI atau UX design. Lalu ada alur kerja. Untuk pembuatan sistem ini, kita menggunakan model waterfall, di mana pertama itu kita melakukan analisis kebutuhan, di mana kebutuhan secara hardware dan software-nya kita sediakan. Lalu ada desain sistem, selanjutnya ada penulisan kode program, selanjutnya ada pengujian program, di mana untuk menentukan sebuah program yang baik. Lalu ada penerapan program dan pemeliharaan. Selanjutnya itu adalah ada flowchart admin. Di sini flowchartnya itu dimulai dari dashboard admin, home, di mana ketika ia akan muncul data pasien, data pelayanan, data testimonial, data blog, data balance. Lalu ada pasien. Jika milih pasien akan klik view detail, lalu akan tambah pasien jika ingin menambahkan. Lalu di bawahnya itu ada pelayanan, klik view detail jika ingin melihat detailnya. Lalu di bawahnya ada portal blog, klik view detail, lalu tambahkan jika ingin menambahkan tambah blog. Lalu di bawah home ada pasien, di mana pasien ini dapat melakukan tambah pasien. Lalu bisa ada pilihan decision, yaitu tambah pasien dan data pasien. Untuk tambah pasien, tinggal input form yang ada pada tambah data. Lalu ketika ada data pasien, itu bisa mengubah data, yaitu klik edit untuk mengedit data dan delete untuk menghapus data. Lalu selanjutnya itu ada pelayanan. Nah, pelayan di sini itu yaitu pelayanan booking dan testimonial. Di dalam bookingnya itu kita bisa lakukan cetak data, edit data, dan delete data. Nah, untuk testimonial kita hanya bisa melakukan edit dan delete. Lalu di bawahnya itu ada portal blog. Portal blog itu bisa melakukan tambah data
Dimana tambah data itu bisa melakukan pengeditan, lalu bisa disimpan datanya. Blognya itu ada tampil data, yaitu tampil data blog bisa diedit dan delete. Lalu di bawahnya itu ada chat, di mana chat ini bisa melakukan live chat, bisa membalas chat, lalu setelah itu selesai. Selanjutnya itu ada sebuah flowchart pengunjung. Flowchart pengunjungnya itu pertama itu mulai, lalu ada login misalnya, lalu yaitu ada tampilan home, tampilan kami, blog, galeri, dan pelayanan. Jika pilih home, maka klik home, maka akan muncul decision pelayanan, hubungi kami, dan pembaruan blog. Lalu di fitur pelayanan itu ada input, booking, dan perawatan hewan. Klik appointment jika ingin mengirimkan. Di bawah, jika pilih tentang kami, maka akan ada klik tentang kami, yaitu lalu output tampilan pasien fasilitas klinik. Lalu jika pilih blog, maka akan klik blog, lalu output tampilan semua blog. Jika pilih galeri, klik galeri, maka output tampilan semua galeri. Jika pilih pelayanan, klik pelayanan, input booking, perawatan hewan, maka klik appointment, yaitu akan muncul output tampilan booking. Jika klik testimonial, maka klik komentar, lalu akan muncul tampilan semua testimonial. Jika pilih logout, maka input. Jika pilih live chat, maka input live chat, kirim ke chat, lalu akan output live chat. Jika pilih logout, maka input username, klik tanda logout, lalu selesai. Nantinya yaitu ada IRD. IRD di sini ada beberapa entitas, yaitu ada pasien, booking, testimonial, admin, dan chat. Untuk pasien itu ada beberapa atribut, diantaranya nama pemilik, ID pasien, nama hewan, alamat, gejala, dan jenis kelamin. Lalu berelasi dengan booking, di mana ada atribut ID booking, nama pemilik, nama hewan, waktu, jenis, sakit, nomor HP, dan ID pasien. Lalu ada relasi dengan testimonial, dengan atribut nama pemilik, tanggal, ID pasien, email, dan komentar. Lalu berelasi dengan chat, di mana ada atribut ID pasien, nama pemilik, email, dan pesan. Lalu chat berelasi dengan admin, di mana admin itu memiliki atribut ID admin, username, dan password. Selanjutnya ada use case. Nah, use case di sini itu kita memiliki dua aktor, ada admin dan pasien. Untuk admin dapat melakukan login, di mana itu input dengan manajemen user, kelola data pasien, kelola data booking, kelola data blog, kelola data galeri, dan melakukan chat. Lalu untuk aktor pasien dapat melakukan chat, dapat melakukan kelola testimonial, dan dapat mengisi jadwal booking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Selanjutnya, pop-up pengunjung. Berikut adalah tampilan halaman menu utama yang berisi perawatan. Selanjutnya, ini adalah tampilan halaman tentang kami. Selanjutnya, ini adalah tampilan halaman blog. Selanjutnya, ini adalah tampilan halaman galeri. Selanjutnya, ini adalah tampilan halaman hubungi kami. Selanjutnya, ini adalah tampilan halaman pelayanan. Selanjutnya, ini adalah tampilan halaman testimonial. Berikutnya, ini adalah tampilan halaman live chat. Selanjutnya, pop-up admin.
Selanjutnya, ini adalah tampilan halaman form dalam admin. Selanjutnya, ini tampilan halaman data pasien. Selanjutnya, ini adalah tampilan halaman form tanpa pasien. Selanjutnya, ini tampilan halaman tanpa blog. Selanjutnya, ini tampilan halaman data galeri. Selanjutnya, ini tampilan halaman tambah galeri. Berikutnya kami akan lakukan demo aplikasi. Dilanjutkan dengan Andika Pramudia Putra. Untuk demo aplikasi pada halaman pertama terdapat ada home tentang kami, blog, kemudian galeri dan hubungi kami, terus ada pelayanan. Setiap bar tersebut memiliki fungsi. Yang pertama ada apa ini? Ada blog. Blog di sini berfungsi sebagai berita atau artikel untuk pengunjung dapat mendapatkan wawasan tentang merawat hewan atau semacamnya. Kemudian di bawahnya ada rating Google. Merawat hewan semacamnya. Kemudian Di bawahnya ada review itu map. Kemudian ada tentang kami. Kemudian ada halaman tentang kami. Pada halaman ini berfungsi untuk profil mitra. Kemudian ada blog. Blog adalah halaman untuk artikel. Kemudian ada galeri. Galeri di sini halaman untuk gambar-gambar, dokumentasi dari dokter hewannya. Kemudian ada halaman hubungi kami. Pada halaman ini semua kontak ada di sini. Kemudian ada testimonial agar pengunjung bisa memberikan rating yang baik kepada pelayanan ini. Kemudian ada menu pelayanan. Di sini ada jam praktek, kemudian ada booking agar pengunjung bisa booking. Ya, kita lanjutkan ke halaman admin. Ke halaman admin kita masuk sebagai admin. Di halaman admin ada menu home, yaitu ada data pasien, data pelayanan, data testimonial, data blog, dan data galeri.
Di data pasien ada tambah pasien, kita bisa menambahkan pasien apa aja tentang hewan. Dan ini data pasiennya ada. Yang kedua ada menu booking, yaitu tadi di halaman pengguna nanti muncul di sini. Lanjut data testimonial sama tadi di halaman pengguna, nanti masuk ke dalam data admin, masuk ke portal blog, yaitu tambah blog bisa nanti akan muncul di halaman pengguna. Nah, di menu galeri bisa tambah gambar atau foto tentang dokumentasi hewan. Dan ini tampil data untuk menampilkan di halaman menu galeri. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustan.